Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un qabla adh-dhuhri laisa fihinna taslimun tuftahu lahunna abwabus sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wabil muttasili lil imam Hafiz Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti wal imam Abdul Rauf Al-Munawi rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihima wa asrarihima wa barakatihima wa amadana bi madadihima fid dharaini amin ila angkon. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un qabla adh-dhuhri laisa fihinna taslimun tuftahu lahunna abwabus samai. Dal rawahu Abu Dawud. Ta rawahu Tirmidzi fi Syama'il. Wa rawahu Ibnu Huzaimah an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhum. Dan rawahu Abu Dawud berarti ada di kitab Abi Dawud. Tak rawahu Tirmidzi fi Syama'il. Karena Imam Tirmidzi, Imam Isa bin Surat At-Tirmidzi banyak juga karangannya, lebih dari satu. Termasuk Syama'il, Kitabus Syama'il lil Imam Isa bin Surat At-Tirmidzi. Ya. Termasuk juga Sahih At-Tirmidzi atau Sunan At-Tirmidzi yang masyhur. Siapa beliau? Abu Daud. Abu Daud salah satu dari beberapa muhaddits kabir, seperti halnya Imam Tirmidzi. Bahkan beliau berdua, Imam Abu Daud wal Imam Isa bin Surat At-Tirmidzi, ini masuk dari kelompok Ashabu Kutubis Sittah. Ashabu Kutubis Sittah yang Ashabu Kutubis Sittah. Siapa Ashabu Kutubis Sittah? Dari imam yang pertama Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah. Dan yang diunggulkan dari beberapa kitab karangan-karangan ulama yang diunggulkan yaitu yang 6 Kutubus Sittah, masyhur itu. Yang diunggulkan kitab-kitab hadis dalam Islam yaitu yang 6. Kitabnya Imam Bukhari, kitabnya Imam Muslim, kitabnya Abu Daud, kitabnya Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah.
Artinya bukan tidak ada kitab hadis selainnya yang 6, tidak seperti itu. Banyak kitab hadis. Yang lain dari 6 itu banyak. Apalagi yang berhubungan dengan sunan-sunan. Sunan Darimi, Sunan Ibn Huzaimah, dan lain sebagainya. Banyak. Tapi yang diunggulkan oleh para ulama-ulama muhaditsin itu yang 6. Dan yang 6 dipilih lagi, yaitu yang pertama Imam Bukhari. Kitabnya Imam Bukhari, Sahih Bukhari. Yang nomor 2 Sahih Muslim. Yang nomor 3 Sahih Abu Daud, Sunan Abu Daud. Yang nomor terus begitu. Ada rentetan-rentetan. Ya. Maka dari itu Imam Abu Isa Surat At-Tirmidzi dari beberapa karangan hadisnya yaitu kitab Syama'il. Kitab Syama'il berapa? 4 juz. Kalau kitab Sunan At-Tirmidzi 5 juz. Disarai dari beberapa ulama-ulama. Kalau kitab Tirmidzi jadi 10 juz. Syarah Sunan At-Tirmidzi. Ya. Syarah disarai beberapa syarah oleh para ulama. Dari mana sumbernya? Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Nih. Abu Ayyub Al-Ansari. Apa arti daripada matan ini hadis? Coba renungi. Dan perlu bukan cuma direnungi saja, akan tetapi perlu diamalkan. Yang masih belum mengamalkan, monggo kita amalkan bersama. Yaitu yang berhubungan dengan sholat sunat. Ini. Coba lihat, dengarin. Arba'un qabla zuhri. Ada 4 rakaat sebelum zuhur. Lah ini ulama beda pendapat di sini. Apa qabla zuhri? Sebelum masuk waktu zuhur? Apa qabla zuhri? Sebelum sholat zuhur? Coba pikir. Karena langsung di sini. Arba'un qabla zuhri. Ada 4 rakaat sebelum zuhur. Apa ada yang dibuang di sini? Qabla zuhri ay qabla salati zuhri. Ada mudhaf ilaih yang dibuang sebelum sesudahnya qabla salati. Apa seperti itu? Apa enggak dibuang sama sekali? Langsung arba'un qabla zuhri. Karena beda sekali ini. Kalau qabla zuhri berarti sebelum masuk salat zuhur, sebelum masuk waktu zuhur. Arba'un qabla zuhri. Ada 4 rakaat sebelum masuk zuhur. Kan jelas. Tanpa ada buangan mudhaf dan mudhaf ilaih sebelum sesudahnya qabla, yaitu salatun, salati zuhri. Ini pendapat. Maka ada yang berpendapat di sini sebelum masuk waktu salat waktu zuhur. Sebelum masuk waktu zuhur 4 rakaat yang dikerjain itu. Salat sunat. Ada qaul minal ulama. Wal qaul tsani arba'un qabla zuhri ay arba'un qabla salati zuhri. Berarti udah masuk. Waktunya salat zuhur udah masuk. Empat rakaat sebelum salat zuhur. Berarti udah masuk waktunya. Salat zuhur biasa. Apa? Rawatib. Rawatib sebelum salat zuhur, salat fardhu 4 rakaat.
Banyak yang berpendapat bahwa yang lebih akrab, yang lebih dekat pemaknaannya dan cara memberikan faham yaitu yang kedua ini. Apa? Yaitu arbaun qabla sholatiz zuhri. Ya. Paham? Paham. Karena kenapa? Dengan pendapat yang nomor 2, arbaun qabla sholatiz zuhri itu ada taukid, ada hadis dan ada dalil juga yang menguatkan. Yaitu hadisnya Imam Tirmidzi. Ada di kitab Tirmidzi berarti. Bahwasanya arbaun qabla sholati zuhri di situ ditaukidkan, istilah taukid atau dimubayyani. Mujmalnya ini hadis mujmal, diberi mubayyan di hadis yang lain arbaun qabla sholati zuhri. Berarti arahannya ke sana. Qabla sholati zuhri berarti sudah masuk waktunya, tapi qabla sholati zuhri berarti salat sunat rawatib. Apa sih salat sunat rawatib? Yaitu salat sunat yang sebelum fardhah dan sesudahnya. Rawatib. Makanya bagian-bagian salat sunat ada yang salat sunat rawatib, ada yang tidak rawatib. Apa bedanya? Bedanya kalau salat sebelum atau sesudahnya, salat sebelum dan sesudahnya salat fardhah itu yang disebut rawatib. Kalau salat sunat yang bukan rawatib ya seperti tadi salat duha itu. Salat duha, salat tahajud, salat witir, ya. Salat tahiyatul masjid. Ini kan ada hubungan dengan fardhu. Salat hajat 2 rakaat. Itu juga tidak ada hubungan dengan salat fardhu. Makanya itulah yang disebut salat ghairu rawatib. Paham? Lah, kalau diberi arti bahwa arbaun qabla zuhri, 4 rakaat sebelum masuk salat zuhur bagaimana? Katanya enggak boleh sholat kalau sebelum zawal syamsi. Ya. Bedak. Kalau masih belum zawal, iya zawal ini. Kalau enggak zawal ya bertentangan dengan hadis yang lain. Kalau belum zawal, maka bertentangan dengan hadis yang lain. Kalau ini qaul minal ulama wal qaul tsani, yang namanya sudah ada nas di sini. Enggak apa-apa walaupun tanpa zawal pun. Karena sudah ada hadis. Berarti amun mahsus. Keumuman larangan di situ, yang dilarang kan ada 3. Setelah sholat subuh sampai matahari ya muncul biqadri ramhi, ala qadri ramhin, ya. Terus sebelum zawal, terus sesudah salat asar sampai syuruqus syamsi, sampai di sana sampai terbenam, di sana sampai syuruk masuk waktu maghrib. Dilarang. Larangan di sana ada yang mengatakan larangan tahrim dan ada juga yang mengatakan larangan di sana itu adalah makruh tahrim saja. Ada yang langsung tahrim, sebagian pendapat para ulama. Ada berarti langsung haram. Ada yang enggak, yang mengatakan bahwa seperti di Fathul Qarib itu. Fathul Mu'in, Fathul Qarib ada yang mengatakan bahwa di situ larangannya cuman
makruh tahrim saja. Ada makruhnya, bukan langsung tahrim. Apa perbedaan yang tahrim dengan makruh tahrim lain? Secara makna kalau tahrim langsung berarti haram langsung begitu. Kalau makruh tahrim, makruh yang mendekati keharaman. Apa bedanya dari istidlal, dari dalil? Kalau yang langsung tahrim itu larangan qat'an. Larangan pasti. Berarti maknanya larangan tersebut itu larangan haram. Kalau yang larangan itu merupakan makruh tahrim, maka bukan qat'i dalilnya yang dipakai, akan tetapi di situ dhanni. Akan tetapi di situ hukumnya hukum dhanni. Dalil dhanni. Karena dalil ada dua. Dalam usul fikih kan seperti itu. Ada dalil qat'i. Qat'iyat dalalah. Ada dalil dalalatul qat'iyah. Naam. Ada dalil dhanniyat dalalah. Apa bedanya qat'iyat dalalah dan dhanniyat dalalah? Kalau qat'iyat dalalah sama sekali tidak bisa dirembuk keharamannya. Pasti. Kalau dhanniyat dalalah, maka di situ ulama ada perbedaan. Masuk di situ ulama memberikan memberikan pendapat-pendapat yang beda-beda. Itu dhanniyat dalalah namanya. Ini qaul minal ulama. Wal qaulu tsani, ini mazhab Syafi'i seperti itu. Mazhab Abu Hanifah tidak seperti itu, akan tetapi melihat dari segi dalilnya. Kalau dalil itu qat'i, ya qat'i. Kalau dalil itu tidak qat'i, dalam arti kata, apa menurut mazhab Hanafi itu? Perbedaan antara qat'iyat dalalah dan dhanniyat dalalah. Yaitu dalil-dalil yang ada tidak apa? Tidak langsung. Akan tetapi ada perbedaan pendapat dari para ulama. Yang tidur. Sudah seperti ini aja. Arba'un qabla dhuhri laisa fihinna taslimun tuftahu lahunna abwabus samai. 4 rakaat sebelum sholat zuhur, ambil yang ini aja karena lebih muktamad yang ini. Ada dukungan dari hadisnya Imam Tirmidzi. Berarti saling menguatkan. Dengan yang ini tidak menyebut qabla sholati zuhri, tidak ada sholatnya. Tapi di sana ada. Maka berarti mafhumnya ini dikumpulkan dengan hadis Tirmidzi. Padahal ini sahih juga hadisnya. Dikumpulkan ke sana, dimasukkan ke sana. Maka itulah yang disebut oleh para ulama usul fikih yang disebut apa? Tafsirul hadis bil hadis. Tafsirul hadis bil hadis. Kadangkala mujmal dalam suatu dalil hadis atau dalil Al-Qur'an mujmal, maka datang lagi baik hadis atau Al-Qur'an sesamanya yang lebih memberikan penjelasan, pencerahan dan tasyri', ya, maka disebutlah di situ dimasukkan yang satunya ke yang satunya. Dikumpulkan, tidak memberikan makna satu persatu atau beda-beda, tidak seperti itu. Dikumpulkan. Maka yang ada kalinya disebut dalam istilah ilmu usul fikih disebut apa? Ilmu apa? Ilmu usul fikih disebut ya mujmal dengan mubayyan. Mujmal dengan mubayyan. Mujmal di sini. Mubayyan di hadis yang lain. Maka yang dipakai yang dimubayyanin itu, mubayyannya itu hadis sama hadis. Mujmalnya hadis, mubayyannya hadis. Maka disatukan. Ini pendapat usul fikih. Tapi kalau menurut ilmu tafsir, maka tentu di sana tafsirul hadis bil hadis masuk.
Karena ada kalanya tafsirul ayat bil ayat. Ada yang umum di ayat, yang satunya, dan yang satunya dijelaskan. Seperti halnya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ashkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Ini wasainal insan. Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat ya kepada manusia. Apa di situ manusia? Anak. Seorang anak semuanya kan pasti punya bapak, punya ibu, punya kakek, punya nenek. Apa yang diwasiatkan di situ? Wasainal insana biwalidayhi. Apa wasiat itu apa? Pesanan itu apa? Ini mujmal. Apa yang diwasiatkan? Apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Akan tetapi kita temukan dalam ayat yang lain. Apa? Apa itu? Ayo. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, kebaikan. Pesanan di situ kebaikan. Ini qaul minal ulama. Wal qaulu tsani, wasiat yang ada di dalam ayat permulaan ada wasiat ketentuannya di belakang. Di belakangnya ayat, di akhirnya ayat. Maka tafsirul ayat bil ayat, baik itu satu deretan, satu siyak, atau dengan siyak yang lain. Paham? Coba kita ulas lagi. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Lah, anishkurli wa liwalidayk. Lah, ini wasiatnya ini. Jadi ayat akhirnya ayat menafsiri awalnya ayat. Sudah selesai. Apa pesanan Allah yang ada di permulaan ayat? Wasainal insan. Pesanan Allah terhadap seorang anak kepada orang tuanya, yaitu di akhirnya ayat. Apa? Anishkurli waliwalidayk. Asyukru alal walidain. Ini isinya. Asyukru alal walidain. Tapi lebih umum yang tadi, yang kembali kepada ayat yang lain. Apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kalau ihsan itu tidak berupa cuma syukur saja kepada orang tuanya, tapi lebih umum. Alhamdulillah. Lebih umum, ihsan. Membantu orang tua, silaturahmi. Mengangkat derajatnya orang tua. Apa? Tidak usah kerja, Pak, Ibu udah tua, jangan. Biarkan saya yang tanggung jawab. Lah, inilah ihsan yang dipesan dalam ayat yang tadi, wasainal insana biwalidayhi. Paham tidak? Paham. Ikhwani fillah. Jadi laisa fihi taslimun. Tidak ada yang dalam 4 rakaat itu, apa itu taslim? Apa taslim? Salam. Berarti dikumpulkan jadi 4 rakaat, gitu kan? Apa jawabannya? Dari mubtada arbaun qabla zuhri laisa fihi taslimun tuftahu lahunna abwabus sama. Jangan tidur. Tuftahu lahunna abwabus sama, maka dibuka. Siapa yang buka? Ya Allah. Dibuka lahunna, karena 4 rakaat tersebut. Apa itu? Fa'ilnya itu. Fa'ilnya tuftahu, ini abwab. Naibul fa'il ya. Tuftahu, dibuka. Abwabus sama, pintu-pintu langit.
Apa maksudnya? Ini kinayah. Enggak dibuka benaran. Masa dibuka benaran mana? Enggak tahu, enggak ngelihat. Kita enggak ngeliatin, dibuka. Bisa yang pertama, hakikoh. Hakikat. Karena kalimah itu ada kalanya hakikat, ada kalanya majas, ada kalanya ya kinayah, ada banyak. Di sana disebut di mana? Di ilmu balaghah. Lengkap untuk mengisi faidah-faidah yang ada di beberapa kalimat-kalimat. Ya, dalil-dalil tentunya hubungannya ke sana, ke ilmu balaghah. Ada hakikat, ada isti'arah, ada majas, ada ini, ada kinayah. Ini kinayah ini. Bisa hakikat. Hakikatnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu langit oleh malaikat, tapi kita tidak tahu di mana apa ada yang bolong, tidak ada yang bolong. Itu rahasia Allah. Ini hakikatnya seperti itu. Ini qaul minal ulama. Tuftahu lahu abwabus sama. Banyak kok dalil-dalil, bukan ini. Coba, bukan ini saja yang kita temukan. Dibuka langit, dibuka langit, dibuka langit. Apa maknanya? Bisa hakikat. Dibuka pintu langit. Hakikatan. Loh, kenapa kita nggak tahuin, nggak ngeliatin? Ya kita ini ini apa sih? Manusia pendosa kita. Ya. Ada qaul minal ulama. Wal qaulu tsani tuftahu abwabus sama kinayah. Apa kinayahnya di situ? Dibuka. Dibuka dalam arti kata tidak dibuka benar, tidak dibuka langsung seperti halnya buka pintu ini. Tidak seperti itu. Kinayah. Sampainya amal 4 rakaat yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan itu cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kinayahnya seperti itu. Nah, ndak nunggu besok. Ndak nunggu minggu datang. Ndak nunggu apa? Sebulan yang akan datang. Ndak nunggu seperti itu. Langsung dibuka setelah melakukan salat sunnah 4 rakaat tersebut, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kinayah seperti itu. Jadi tinggal kita sekarang mau melakukan enggak dengan mulianya 4 rakaat ini. Ya sudahlah, ditaruh sebelum sholat zuhur. Masuk sudah waktunya sholat 4 rakaat. Jangan dilupakan sholat sunnah. Walaupun tidak ada takzir. Tidak usah ditakzir. Ini takzir untuk kalian semua, cuman latihan saja. Untuk terbiasa. Setelah nanti boyong dari pondok, untuk kebiasaan. Bukan takzir, bukan untuk menyiksa. Takzir pecot seperti ini. Atau berdiri. Bukan untuk menyiksa kalian. Tidak ada seorang ustadz, seorang guru mau menyiksa santrinya, muridnya, tidak ada. Cuman kenapa kalau tidak sholat duha, tidak sholat tahajud, tidak sholat witir, ini harus diinin. Atau harus berdiri. Sebuah seterapan atau takzir. Kenapa? Supaya jadi biasa. Nanti siapa yang akan menjaga kalian kalau sudah pulang ke rumahnya? Coba. Siapa yang akan nyuruh? Salat duha, cong. Tidak bakal nyuruh orang tua kalian. Yang fardoh-fardohnya juga belum tentu kalian disuruh oleh mereka. Ini yang fardoh. Apalagi yang sunnah. Coba kita pikir ini. Dipikir, coba dalami pemikiran kita ini. Supaya nyampe pada titik temu. Apa maksud dan tujuan ada takzir.
Kadang-kala dipukul. Kalau tidak sholat duha dipukul, tidak tahajud dipukul. Sedikit-sedikit. Tek, tek, tek. Kenapa? Enggak tahajud diberdirikan. Kenapa? Tamrinan ya. Supaya jadi biasa. Karena kalau sudah jadi biasa, kata para ulama itu, an-nafsu alama awwattaha ta'awadat. Nafsu seseorang apabila sudah dibiasakan nanti biasa sendiri nanti. Senang jadi biasa. Senang. Bahkan saking senengnya membiasakan pekerjaan yang istimewa, pekerjaan yang baik. Manakala suatu saat tidak melakukan karena ada uzur ini, uzur itu ini, nanti kepikiran. Contoh, saya berikan contoh saja. Supaya nyambung. Kalian itu supaya nyambung, supaya bisa memikirkan. Supaya berpikir. Contoh. Bukan saya taqaddum karena memberikan contoh saya takabur, saya riya, saya ujub. Enggak mau seperti itu saya. Contoh saya mulai dari sana, dari Darut Tauhid sudah biasa salat tahajud, salat witir, salat qabliyah, salat ba'diyah, salat duha, sudah biasa. Sampai ke Mekah sudah biasa, alhamdulillah. Sampai sekarang sudah biasa. Ini dari mana pendidikan ini? Dari Abu Ali Karar. Karena dulu kalau tidak tahajud diberi sanksi. Dulu tidak salat sunnah qabliyah, ba'diyah, duha diberi sanksi. Ia sudah terbiasa dong. Sehingga dalam satu saat umpama datang malam dari undangan, umpama ini kan umpama. Kalau musim undangan datang malam jam 1 kadang-kala ya. Lebih mau tidur jam 2, jam setengah 2. Sudah kebablasan itu salat tahajudnya. Tidak bangun sudah. Karena waktu tidurnya sudah tidak terbiasa seperti itu. Maka niatnya ada. Untuk mendapatkan pahalanya salat tahajud, niatnya ada, harus ada. Kenapa? Imam As-Suyuti dalam Asybah wa Nadhair menjelaskan dalam itu hadis, niatul mu'mini khairun min amali. Kadang-kala niatnya orang mukmin itu lebih baik dari pekerjaannya. Kalau sudah niatnya ada, walaupun ada uzur nanti tidak terlaksana pekerjaan yang baik itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dengan niat yang baik itu. Kebablasan umpama saya ini. Enggak bangun. Azan udah bangun. Karena bangun dengan azan. Maka perasaan dalam hati, Masya Allah, ta'asafna ya ihwani fillah. Sayang sekali ya Allah. Terasa, ini sudah azan, tidak tahajud. Perasaan kehilangan. Sama halnya salat duha. Tidak ingat salat duha. Uzur kan? Tapi ingatnya nanti habis zuhur. Lah, kan udah nggak ada salat duha waktunya kan? Terus ingat. Maka perasaan di sini tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dibohongi. Perasaannya seseorang yang sudah terbiasa dengan kebaikan tersebut akan ada athar di situ. Ada athar, ada lampat. Iman, kata orang Madura. Iman. Maka setidaknya ada peluang dari syariat untuk mengqadha. Allahu Akbar. Untuk mengqadha tahajud walaupun sudah salat duhur, salat subuh. Qadha. Untuk mengqadha salat duha walaupun sudah masuk salat waktunya zuhur, qadha. Ini yang sunnah juga diqadha. Beberapa salat sunat. Tapi ada juga, ingat, di sana juga tidak ada sunnah untuk diqadha. Beberapa salat sunat, termasuk salat tarawih kalau sudah subuh enggak sunat diqadha. Salat tahiyatul masjid kalau sudah duduk enggak sunat diqadha. Tahu enggak?
datang punya wudhu. Nah, datang ke masjid punya wudhu, langsung duduk, lupa atau bagaimana, duduk gini. Loh, nggak sholat tahiyatul masjid, mau dikodok. Udah habis itu waktunya. Nggak usah dikodok, udah duduk ente, gimana ente. Dalam hadis sahih kan seperti itu. Idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusalli rakaatain. Jangan duduk dulu. Makanya kalau sudah duduk, ya jangan berdiri lagi, gimana ente. Nggak ada sunnahnya itu. Nggak ada sunnahnya dikodok. Terus kalau terpaksa dikodok, dilakukan, Allahu Akbar, ya jadi sunat-sunat mutlak, bos. Dapat pahala? Ya qor ikhlas. Dapat pahala juga. Jangan repot. Semua ada hukumnya ya. Semua ada tuntunan dan tata tertibnya. Begitu. Ikhwani fillah. Paham ya? Sudah waktunya masuk. Ini hadisnya hadis sahih. Jadi jangan diabaikan salat qobliyatul zuhri itu. Kalau bisa jangan ngambil dua. Jangan ngambil dua, tapi ngambil 4. Ikuti sarannya ini hadis. Jadi 4 disatukan aja. Pakai tahiyat awal dan tahiyat akhir. Enggak usah di 2 rakaat enggak apa-apa, enggak usah dibeginiin. Nah, walaupun ada juga, ingat, hadis dalil itu saling berhubungan satu sama yang lain. Nah, di hadis lain 2 rakaat. Kenapa? Salat yang nahar, yang siang dikiaskan ke salat yang malam. Sedangkan salat malam dalam hadis sahih kan salatul lail matsna. Salat malam itu dilakukan 2. Maka para ulama punya kesimpulan, salat yang siang juga dikiaskan ke sana. Berarti ada kias salat ke salat. Ada ibadah kias dengan ibadah. Biasanya kalau dalam usul fikih ada al-ibadatu la tuqasu 'alaiha. Betul. Ibadah tidak bisa dikiaskan kepada ibadah yang lain. Betul. Tapi ada porsi masing-masing. Kenapa? Karena ada juga banyak, bukan cuma ada, banyak ibadah yang dikiaskan ke ibadah yang lain. Yang ini contohnya yang tadi, al-ibadah itu la tuqasu 'alaiha. Ya salat asar kan 4, terus salat maghrib 3. Dikiaskan aja lah. Maghrib samakan dengan asar dan zuhur 4 juga. Enggak bisa. Tidak ada kias ke sana. Dan contoh-contoh yang lain. Paham? Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih luas lagi, ikhwani fillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna bima yanfa'una wa dzakkirna bima nasina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatina ya Allah. Wa tulabana wa talamizatina ya Allah minas su'ada'il maqbulin ulama amilin su'ada marzuqin muwaffaqin ila khairat salimina minal afat wal madarrat was sayiat wal munkarat bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah lana wa lahum futuhal arifin. Allahumma iftah lana wa lahum futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min ainin la tatma' min du'ain la yustajabu lah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah.